Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Jumat untuk teman-teman semua dimanapun saat ini kalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri dari mulai dari Australia, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Singapura, Jepang, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Eropa, Amerika Serikat dan seterusnya. Nah, teman-teman semua di hari terakhir kerja ya sebelum nanti kita akan menyambut weekend, tentunya gue akan kembali menyapa kalian dan seperti janji gue juga. Mungkin nggak tiap hari, tapi gue akan upload video 2-3 hari sekali. Antara dua, Piala Dunia yang sekarang sudah menuju 16 besar. Ya, meskipun ada beberapa pertandingan lagi di babak 30 besar, masih seru. Tapi tentunya juga ternyata ada yang menyita perhatian. Padahal masih lama musim kompetisi, yaitu Super League. Tapi gaungnya, kasakusiknya sudah mulai dari sekarang. Seru banget bursa transfernya. Mungkin ini satu situasi yang dulu nggak seperti ini ya, karena persaingannya cukup ketat dan banyak klub yang sangat serius berambisi untuk menjadi yang terbaik di Super League musim depan, sehingga bursa transfer kali ini banyak dramanya. Dan kemarin sudah teman-teman saksikan semua, ya Persib Bandung akhirnya Wilujeng Sumping untuk Sandy Walsh yang sempat gue infokan juga, pemain satu ini merapat ke Persib Bandung. Ya ini sangat menarik ya karena memang gue ulas juga secara kebutuhan teknis di sektor pertahanan Persib, terutama di sisi kanan memang ini salah satu yang jadi titik kelemahan. Ya Kakang Rudianto agak sedikit kurang cakap lah dalam jaga lini atau sisi kanan, sehingga masuk akal kalau kemudian Igor Tolic memboyong bek kanan yang qualified lah, dan kebetulan di Buriram pula Sandy Walsh itu terbentur masalah regulasi yang baru. Jadi kuota pemain asingnya dikurangin sehingga dia nasibnya agak susah lah intinya. Jadi gayung bersambut dan Persib mendapatkan tanda tangan dari Sandy Walsh, salah satu pemain yang bergabung ke timnas Indonesia atau naturalisasi di era yang terbaru. Nah, satu lagi kita tentunya masih menunggu ya yang sangat santer dikabarkan karena memang belum diresmikan, belum diumumkan secara resmi akan bergabung dengan Persib Bandung, tapi hilalnya super kuat yang seperti gue bilang dan gue sempat singgung juga di video gue itu, bersama Sandy Walsh akan datang juga pemain diaspora lainnya itu Ragnar Oratmangun. Kita masih menunggu pengumuman selengkapnya karena ada beberapa indikasi cocoklogi maupun juga yang indikasi memang gue dapat sumbernya yang bersangkutan akan segera merapat ke Persib Bandung dan memang karakter dia sangat dibutuhkan. Nah, itu soal dua pemain diaspora yang merapat ke Persib Bandung. Jadi kita tunggu aja Wilujeng Sumping yang berikutnya. Nah, gue akan bahas kali ini juga soal Peralta. Ini di mana-mana jadi banyak topik pembahasan, banyak pertanyaan juga yang dilayangkan ke gue baik secara langsung ketika ketemu maupun juga lewat DM. Banyak banget. Mungkin ada sekitar 30 atau 40, hampir 50 lah. Itu soal Peralta. Ini memang menjadi hot property ya. Barang bagus dari Borneo FC, menjadi pemain terbaik musim lalu dan kita lihat sangat komplit, bisa cetak gol, bisa kasih assist, lalu punya speed juga. Meskipun kalau gue nggak salah lihat ya, mungkin teman-teman yang lebih detail bisa menambahkan di kolom komentar. Untuk soal stamina, berapa kali gue lihat menit 80 tuh udah habis gitu ya. Jadi tidak terlalu endurance lah, gue nggak ngerti ya, mungkin jentik juga, beda dengan pemain Afrika yang selalu kuat seperti Sidibe mungkin. Ini juga salah satu pemain yang menjadi hot property dan diperebutkan banyak tim. Ini punya stamina yang sangat konsisten selama 90 menit ya, khas dari pemain dari Afrika. Nah, Peralta ini gini teman-teman. Ya siapa yang nggak mau mendapatkan jasa pemain terbaik musim lalu dan punya kans juga untuk berkontribusi sangat besar buat tim yang dibela. Tapi kan ujung-ujungnya juga kita lihat soal harganya, soal attitude dan lain-lain. Dan ini yang memang akhirnya menjadi pertimbangan dari beberapa klub. Peralta sempat mention ketika pengenalan Sintayong di JIS, kita semua tahu. Saat itu kalau gue nggak salah kira-kira Sintayong mengatakan, ya saya sudah dengar informasi soal bergabungnya Peralta ke Persija. Nah ini kita nggak tahu nih sebenarnya ceritanya seperti apa. Apa mungkin Sintayong hanya dengar sekilas bahwa Peralta sudah dekat atau hampir pasti memang sudah negosiasi, sudah secara lisan kalau menurut info yang gue dapat itu sudah oke. Tapi kemudian ketika berlanjut ke paperwork, ketika detail ada beberapa masalah yang gue sebenarnya udah dengar juga ada yang men-spill ya, tapi gue nggak enak ya. Ini masalah keluarga lah, masalah personal yang membuat akhirnya detail-detail negosiasi itu direvise, direvisi kembali gitu. Nah, di saat yang sama
Kemudian ada tawaran dari Persib juga. Persib juga dari informasi yang gue terima, itu sedang ongoing negosiasi dengan Peralta, tapi seperti apa detailnya gue juga jujur nggak tahu. Dewa United katanya juga sempat menunjukkan minat, dan memang kalau kita lihat dari kekuatan tim-tim Super League musim ini dan musim atau beberapa musim terakhir lah, ini kan 3 tim yang punya kekuatan finansial cukup bagus lah ya. Ada Persib, lalu Persija, Dewa United, bahkan sebenarnya juga Malut United. Cuma Malut United lagi apa ya, lagi sibuk, lagi berkecamuk, bukan berkecamuk lah, lagi ribet lah dengan pemindahan home base mereka dari Ternate, dari Maluku Utara ke Jawa Tengah ya, ke Jateng. Namanya pun katanya berubah jadi Jateng United. Jadi 3 tim ini yang paling mungkin untuk mendatangkan Peralta. Masalahnya ini penting nih teman-teman ya. Kemungkinan besar Peralta akan batal ke Persija. Nah ini yang paling penting ya, karena eee, nggak tahu dia apakah masalah agennya atau pemainnya. Tapi intinya, bahasa yang paling jangan sampai gue salah nih ya kasih terminologi, intinya, demanding lah. Nah itu dia demanding gitu ya, demanding dan, setahu gua coach Sese itu nggak suka pemain yang, agak-agak banyak maunya lah gitu, seperti itu ya. Nah detailnya seperti apa, tapi apakah pemainnya yang mau, karena kadang-kadang bisa juga yang dalam tanda kutip tuh yang BM itu yang banyak maunya itu, agennya gitu. Kadang-kadang pemain kan cuma tahu beres, dikasih tahu, dikasih sudut pandang, ya mungkin dia iya-iya aja atau iya kita nggak tahu. Yang pasti, eee, kalau ngelihat persentase gabungnya Peralta ke Persija itu sangat kecil. Menurut gua hanya di bawah 20% karena itu tadi, kayak orang tawar-tawaran mungkin ya, udah deal tiba-tiba dia banyak alasan, mungkin karena ada tawaran dari klub lain dia naikin lagi. Nah itu kadang-kadang bikin orang kesel gitu loh. Kecuali kalau memang dari awal dia bilang harganya tinggi, ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Nah jadi, kalaupun mungkin Persija punya budget untuk memenuhi angka terbaru dari Peralta, mungkin nggak akan dipenuhi juga karena Sintayong tidak suka attitude seperti itu gitu loh. Dia lebih mementingkan kolektivitas, kekompakan, di ruang ganti dan di antara pemain. Nah, kalau melihat dari potensi tersebut, maka kemungkinan besar Peralta akan bergabung antara Persib dan Dewa United. Kalau agennya nih, ya kita bicara apa adanya aja ya teman-teman ya, bukan karena ada alasan tertentu, enggak. Kalau agen ini benar, menurut gua kalau harganya antara Dewa dan Persib ini mirip, ya kan, gua rasa gua akan milih Persib Bandung. Ya kita semua tahu lah alasannya, nggak perlu gue yang jelasin. Ya pertama tentunya, secara engagement sangat tinggi. Kemudian juga potensi juara juga cukup besar. Ketiga, Persib main di ACL 2 gitu. Dan belum lagi hal-hal lain yang tentunya menjadi nilai positif ketika bergabung dengan Persib Bandung ya, histori dan lain-lain. Jadi, realistically sekarang gua tidak mengatakan ini A1 dan pasti, tapi kalau melihat cerita, urutan cerita kronologis dari, apa ya, perebutan jasa dari seorang Mariano Peralta ini adalah bergabung ke Persib Bandung. Karena kalaupun dia misalnya berulah, misalnya dia sama Persib banyak maunya gitu. Ya sekarang dia mau kemana lagi? Klub yang menyediakan fasilitas gaji yang cukup besar, ya katakanlah jaminan untuk dibayar, potensi juara, main di Asia, kompetisi Asia dan punya pendukung yang sangat luar biasa, ya gue rasa hanya Persib Bandung gitu loh. Mungkin bisa aja sih ke klub lain yang mampu, mungkin hanya tinggal Malut ya. Kalau kita bicara dari finansial yang bisa mengakomodir keinginan atau besarnya nilai, kontrak dari Mariano Peralta. Jadi seperti itu teman-teman kira-kira ya. Nah, sedikit apa ya, sedikit, summary dari peristiwa lalu lintas transfer menjelang musim nanti 2026, 2027 jadi sangat seru sekali, agak sedikit menggerus engagement Piala Dunia walaupun tentunya masih tetap akan, gua update juga mungkin 12 jam dari sekarang atau mungkin besok gua akan ngangkat soal rap, babak 16 besar karena tinggal Argentina, Cape Verde, lalu Ghana, Kolombia, sama apa lagi ya gue lupa ada 2 atau 4 pertandingan lagi untuk memenuhi 16 tim di babak per-8 final Piala Dunia. Gue akan update itu setelah semuanya komplit menjalani babak 32 besar. Kita tahu sudah cukup banyak klub-klub yang berguguran tapi sudah cukup banyak juga klub-klub yang lolos secara dramatis. Nah, seperti apa angle yang nanti gue angkat? Pasti ini berbeda dari yang lainnya. So, ikutin terus CBH dan satu jangan sampai tidak dinyalakan loncengnya supaya kalau gue upload video-video terbaru yang kadang-kadang jamnya random karena memang kesibukan gue juga siaran dan lain-lain, kalian tidak ketinggalan. Dan yang pasti nanti menjelang apa namanya, menjelang babak mungkin 8 besar kali ya atau 16 besar tergantung nanti moodnya gue akan menggelar kuis hadiah. Hadiahnya macam-macam, bisa uang cash atau mungkin baju atau shawl atau apapun nanti buat kalian. Ini gratis, nggak ada syaratnya apa-apa, nggak perlu kalian subscribe apapun itu buat kalian.
yang sudah setia menonton dan juga mantengin channel Bung Harpa. Terima kasih teman-teman dari lubuk hati yang paling dalam. Gue berharap kalian dalam keadaan sehat, happy, jaga keselamatan, dan tentunya sampai nanti. Hai, adios. Bye guys.